Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Syakib Syahira dari kelas 4 Daud. Saya akan bercerita tentang hormat pada ibu. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih di dalam kandungan. Ibundanya bernama Aminah. Suatu ketika, Bunda Aminah mengajaknya mengunjungi makam sang ayah Abdullah. Aminah membawa serta Ummu Aiman yang membantunya mengasuh Muhammad kecil. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Rasulullah yang baru berusia 6 tahun pun bersedih. Selanjutnya, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sedangkan Ummu Aiman membantu mengurus keperluan hariannya. Abdul Muthalib dan Ummu Aiman sangat menyayangi Muhammad SAW. Abdul Muthalib mengistimewakan beliau. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kakek tersayangnya wafat saat beliau baru berusia 8 tahun. Muhammad beranjak dewasa dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Sang paman mendidiknya dengan sangat baik. Abu Thalib mengajarkan banyak hal, termasuk cara berdagang. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, sang paman yang melindunginya dari gangguan musuh. Meskipun sibuk, Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk berziarah. Beliau mendatangi makam ibundanya, walaupun jauh jaraknya. Setiap kali berziarah, Nabi Muhammad SAW selalu menangis. Kenangan bersama ibundanya tak pernah dilupakannya. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan perjalanan. Ternyata perjalanan itu melewati makam ibundanya. Beliau pun berhenti. Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk menunggu. Dia menuju satu makam dan duduk di dekatnya. Beliau berbisik dan terisak. "Apa yang mengundang tangismu? Tangismu menjadikan kami menangis dan takut," tanya Umar bin Khattab. "Apakah tangisku menakutkan kalian?" Umar pun menjawab, "Benar, wahai Rasul, sesungguhnya itu adalah kuburan ibuku. Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menziarahinya. Aku diizinkannya," jawab Nabi. Semua sahabat ikut hanyut dalam kesedihan sang Nabi. Begitulah sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu. Nabi Muhammad SAW sangat paham bahwa ibu memiliki kedudukan yang khusus. Beliau selalu mengingatkan agar para sahabat menghormati ibu mereka. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, siapakah yang berhak aku perlakukan dengan baik?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Rasulullah menyebutkan itu hingga 3 kali. Sahabat itu mengurutkan dahinya. "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ayahmu, lalu yang lebih dekat, setelahnya dan setelahnya," jawab Rasulullah. Bukan hanya pada ibu kandung, Nabi Muhammad juga sangat memuliakan ibu asuhnya. Beliau sangat menghormati Halimatus Sya'diyah dan keluarganya. Saat Halimah kekurangan harta, beliau membantunya. Khadijah memberikan Halimah beberapa ekor kambing dan unta. Saat menemukan Asyaimah, saudari sesusuannya, menjadi tawanan perang, Nabi Muhammad SAW membebaskannya dari tawanan serta memuliakannya. Beliau menghamparkan kain dan mempersilakannya duduk di sampingnya. Rasulullah SAW sangat menghormati kaum wanita, terutama ibu. Begitu pula Islam. Islam membawa banyak kebaikan, termasuk untuk kaum wanita. Mereka memiliki kedudukan yang istimewa di mata Islam. Begitulah sifat Nabi yang mulia. Beliau sangat menghormati perempuan, terutama ibu kandung maupun ibu asuh, sama mulianya.
Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.